Ya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Ya, jumpa lagi malam hari ini dalam ibadah Gereja Ciptaan Baru, juga yang di rekaman YouTube, dengar. Saudara boleh like, subscribe, dan share. Jadi bagian dalam pemberita Injil, kabar baik, good news, gospel. Ya, gospel itu artinya too good to be true ke seluruh dunia. Karena ini yang dibutuhkan bagi dunia yang dalam kegelapan, dalam krisis, terang Tuhan terbit melalui Injil kabar baik. Sama-sama kabar baik ya. Yang saudara dengar adalah hanya penghiburan yang menghibur hati saudara, yang menguatkan saudara semua. Ya, malam hari ini kita mendengar bahwa Tuhan memberikan dari pewahyuan ya, ada suatu lawatan Tuhan yang spesial hari-hari ini. Ya, minggu lalu kita dengar Tuhan berbuat sesuatu yang baik di dalam keluarga kita. Nah, ini lawatan Tuhan. Dan waktunya, time-nya atau momennya ya sekarang. Ya, kita diberi pewahyuan tentang menyeberangi Sungai Yordan. Jadi kalau mau dari judul, apa yang kita mau dengar malam hari ini, waktu lawatan Tuhan adalah menyeberangi Sungai Yordan. Ya, nanti kan kita lihat pewahyuan Yesus yang luar biasa, yang benar-benar memerdekakan kita ini. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan di dalam ibadah New Creation Church pagi tadi, ini waktu visitasi atau lawatan Tuhan. Sama-sama katakan lawatan Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu masuk Yerusalem itu tanggal 10 bulan Nisan. Jadi first month ya, bulan yang pertama dari tahun Yahudi itu. Dan itu menjelang Paskah ya, Tuhan Yesus masuk Yerusalem untuk mati ya, atau untuk diperiksa sebagai anak domba Paskah. Juga bagi orang Israel pada waktu itu, waktu untuk memilih anak domba yang mau disembelih pada hari Paskah. Ya, jadi anak domba yang tidak bercacat, bernoda, atau kerut, atau apapun juga. Ya, harus kudus, benar ya. Artinya benar-benar dipisahkan. Nah, itu yang pertama kita dengar dulu ya, bahwa timingnya begitu tepat ya, bagi baik Yesus masuk tanggal 10 bulan Nisan ya, bulan pertama dari tahun Yahudi. Dan itu persis juga sama dengan ketika orang Israel menyeberangi Sungai Yordan. Minggu lalu kita sudah dengar bagaimana orang Israel menyeberangi Laut Tebrau atau Laut Merah yang gambaran salib. Ya, sekarang kita mau dengar mereka bukan hanya di padang gurun, tetapi Tuhan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Kita udah tahu ya, ada penebusan oleh darah, itu keluar dari Mesir. Tapi Mesir masih mengejar, Firaun masih mengejar dan pasukannya. Israel masih ketakutan, masih lihat. Dan Tuhan membawa orang Israel itu menyeberang Laut Merah, salib, gambaran salib Laut Merah. Di seberang, Firaun dan pasukannya mati. Kita melihat tubuh dosa mati. Manusia lama sudah mati karena sudah disalib. Nanti kita baca ayatnya ya.
Dan Tuhan tidak keluar orang Israel saja dari Mesir. Kita tidak hanya dibawa keluar dari dunia ini saja, artinya ditebus, didudukan bersama Tuhan, tapi juga dimasukkan ke Kanaan. Nah itu, sama-sama katakan dimasukkan, ya, ke tanah perjanjian, tempat perhentian Tuhan. Ya disebutnya God's rest, tempat perhentian Tuhan. Saudara ingat aja Kanaan, gampang ya. Sama-sama katakan Kanaan. Nah, untuk review sedikit supaya kita boleh mengerti bahwa waktu itu nanti itu benar-benar waktu lawatan Tuhan harus beres dulu nih. Soal Roma 6, nanti kita banyak bicara Roma 7 ya. Minggu lalu dari Roma 5. Tapi Roma 6 udah bicara tubuh lama sudah mati. Roma 6 ayat 6 saya ulangi ya. Karena kita tahu, jadi saudara dan saya harus sudah tahu bahwa manusia lama kita, manusia lama sama-sama katakan ya, old man telah turut disalibkan. Telah turut disalibkan artinya Firaun dan tubuh dosa itu, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Hilang kuasanya. Ya, agar jangan kita memperambakan diri lagi kepada dosa. Ini bukan tuntutan sekali lagi. Tapi ini kebenarannya yang kita terima. Kita tidak lagi hamba dosa. Nah, gitu. Karena salib. Kalau tidak lewat salib, sampai kapanpun stuck. Stuck itu sangkut, udah di penjara dosa. Dalam tubuh dosa. Oke? Ya. Jadi kemudian ayat 11-nya dijelaskan juga, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kita merekennya sekarang, rekennya artinya apa? Memandangnya atau melihatnya, bukan dengan point of view atau cara pandang manusia, tapi cara pandang Allah nih ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita sudah mati to sin ya, bagi dosa. Supaya apa? Supaya kita hidup bagi Allah. Jadi sudah mati bagi dosa, ya. Kemudian orang bilang, ya tapi kan masih suka bikin dosa, masih suka jatuh juga. Ya, jadi dosa daging ini masih ada di dalam kita, tetapi Tuhan memandangnya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi di dalam roh. Nanti kita baca ya. Di dalam roh ya, ingat dulu gitu, bukan di dalam daging lagi ya. Kenyataannya kondisi atau pengalaman kita tadi masih bisa gagal. Sepertinya kok belum mati katanya. Tetapi di dalam roh, bukan di dalam daging, tapi di dalam roh, ini iman. Ya. Kebenaran iman, sama-sama katakan kebenaran iman. Kebenaran karena kita percaya menerima gitu. Sebentar ya. Oke. Bahwa dosa itu sudah mati, kita terima kebenaran iman. Ya, jadi kita mengidentifikasikan seperti Tuhan mengidentifikasikan kita bahwa pada kita tidak ada lagi dosa. Firaun sudah mati. Amin. Ya. Ilustrasinya begini. Ketika kita turun dari kapal, yang suka naik kapal tuh kan kena ombak, naik turun, goyang kan? Ada yang sampai mabuk. Nah, sampai pelabuhan turun, tapi masih kerasa goyangnya. Nah, itu ilustrasinya, gambarannya bahwa sepertinya kok masih ada ya dosa, belum mati. Nah, gitu. Tapi kita memandangnya sudah mati. Kita tidak lagi memandang dosa, tetapi memandang Yesus. Di mata Tuhan, di dalam perjanjian baru kasih karunia itu ada yang disebut klausa utama atau klausiat utama dan terakhir. Ya karena nggak ada lagi.
karya Yesus itu terakhir, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan kesalahan kita. Lupa gitu. Ya masa Pak Tuhan bisa lupa? Nggak bisa dong, Tuhan nggak bisa lupa. Ya Tuhan kamu, Tuhan saya berkata dia melupakan, tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan kesalahan kita. Ibrani 18 ayat 12. Ya, Ibrani 10 ayat 17, ditulis 2 kali. Ya, I remember no more your sin and your lawless deeds. Dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi seperti juga mungkin kita dengar suara bel gitu, dong, dong, dong. Belnya udah berhenti, di kuping kita masih bunyi gitu, dong, 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 ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita masih di dalam kita masih ada dosa itu, walaupun Tuhan melihat pada kita tidak ada lagi. Nah, kita memandang sama seperti Tuhan melihat, tapi kan masih ada nih. Buat apa gitu ya? Buat supaya kita itu rendah hati dan mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan Roh Kudus, atau bergantung pada Roh Kudus, atau bergantung kepada kasih karunia Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan saja. Cuman itu aja alasannya. Ya. Jadi manusia lama, tubuh dosa sudah mati. Sama-sama katakan. Amin. Nah, Roma 7 itu bicara kisahnya Pak Paulus ya, waktu masih Saulus. Ya, kita telah mati bagi dosa, mati bagi dosa. Mati bagi hukum Taurat juga. Roma 7 ayat 4 tuh ya muncul ya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Nah, ini bicara apa? Di dalam mati bagi hukum Taurat, to Mr. Law, melalui salib, itu benar-benar Paulus ini menggambarkan seperti ini, seperti pernikahan gitu. Kita semua itu setelah Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sudah menikah dengan Mr. Law, Tuan Hukum Taurat. Udah gak bisa lepas, karena pernikahan gambarannya. Kecuali lewat kematian. Pernikahan atau suami istri hanya bisa diceraikan melalui kematian. Ya, hukum Taurat itu bisa mati nggak? Nggak bisa. Dia kudus, benar, adil, sempurna. Hukum Allah. Nah, Tuhan Yesus menyediakan kematian buat kita lewat salib. Kamu telah disalibkan bersama Kristus. Roma 6 ayat 6. Ya, tubuh lama kita sudah disalibkan bersama Kristus. Jadi Tuhan sudah menyediakan kematian. Ya. Saya lanjutkan, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia. Nah, udah mati, berarti bisa pisah kan? Ini hebatnya Tuhan nih. Jadi dia melakukan dengan legal standing yang sah. Kalau orang menolak, ya masih suaminya, masih istrinya hukum Taurat. Hanya menuntut. Tapi karena mau mati bersama Kristus, lepas. Ya, jadi dan bangkit bersama Kristus, jadi milik Kristus. Siapa yang adalah milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Berarti berhak menerima Kanaan tadi nanti kalau kita masuk ya. Yang telah dibangkitkan dan dari antara orang mati itu ya. Setelah kita mati bersama Kristus, cerai dari hukum Taurat. Setelah kita bangkit bersama Kristus, kita milik Kristus. Ya, agar kita berbuah bagi Allah. Sama-sama katakan berbuah. Jadi, menikah dengan hukum Taurat tidak bisa berbuah. Mandul. Karena hukum Taurat itu tuntutannya kudus, benar, adil. Dan dia tidak bantu apa-apa. Kalau Yesus tuntutannya, dia yang lakukan semua. Ya, dia tuntut, dia yang lakukan semua. Ya, sehingga kita bisa berbuah, sama-sama katakan berbuah. Kita hanya melekat pada pokok Yesus, dan sari-sari makanan itu mengalir, pasti berbuah. Nah, itu jaminannya.
Sehingga kita nggak perlu takut memberitakan kabar baik ini, penghiburan ini. Dan kita tidak perlu takut sedikit pun untuk menerima hal yang seperti ini. Ya, jadi hukum Taurat hanya menunjukkan apa aslinya kita aja. Ya, what we are gitu. Apa keberadaan kita. Dia hanya merangsang. Yang tadi ya, dosa udah mati tapi dirangsang oleh hukum Taurat. Nah, jadi gini. Dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Tapi kalau mengharapkan dari hukum Taurat, dosa itu dirangsang lagi karena masih ada kan, kita masih dalam tubuh daging ini. Ya, tujuannya apa Tuhan? Supaya kita merendahkan di hati gitu dan bergantung sama Tuhan. Ya. Dikatakan dalam ayat 5-nya, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, jadi bukan di dalam roh tetapi di dalam daging. Ya, di dalam roh sekarang hidup oleh kebenaran iman. Di dalam daging upaya diri, mau nggak mau di bawah hukum Taurat. 10 perintah Allah. Dikatakan hawa nafsu dosa, ya bahkan ini bahasa Inggrisnya katakan lust, yang dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi dosa itu seperti endapan aja di gelas gitu kalau airnya putih. Nah, dirangsang artinya di stir up, diaduk sehingga naik ke atas menjadi termanifestasi oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat kudus, benar, adil, tapi dia merangsang dosa. Jangan. Tapi itu merangsang dosa. Bahkan tadi disampaikan kalau ada orang khotbahnya 10 perintah Allah, keras khotbah tentang wah nanti dihukum Allah kalau nggak lakukan gini, nggak lakukan gitu. Itu sebenarnya cerminan daripada apa yang ada di dalam diri dia. Jadi kalau bilang wah ini khotbahnya tiap-tiap khotbah wah jangan merokok, jangan begini, padahal itulah rangsangan dalam diri dia. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, ini artinya apa? Berbuah bagi maut itu bukan hidup oleh roh, tapi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tadi kalau di bawah kasih karunia, di dalam roh berbuah bagi Allah. Kalau ini berbuah bagi maut. Ya, mati. Ya, jadi Yesus tadi kita dengar, Yesus menyediakan kematian supaya kita jangan masih menikah dengan hukum Taurat. Ya, masih menikah dengan hukum Taurat menghasilkan kematian, berbuah bagi maut tadi dikatakan ya. Tetapi ini berbuah bagi Allah. Ya. Nah, jadi ayat 6-nya dikatakan bahwa Tuhan itu memerdekakan kita dari hukum Taurat ini. Kalau kita sebut Mister hukum Taurat, kita dimerdekakan. Gak perlu takut saudara. Ya, gak perlu diintimidasi. Ya, karena hukum Taurat itu hanya menghukum tadi kan. Berbuahnya juga bagi maut. Hasilnya jadi maut. Nanti kita baca ya bahwa dia juga pelayanan kematian nantilah ya. Roma 6 ayat 7, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sama-sama katakan dibebaskan. Jadi kita telah pisah dari hukum Taurat dan telah mati bagi dia. Ya, mati lewat salib ya, dan yang mengurung kita. Tadinya nggak bisa keluar. Kalau nggak lewat salib nggak bisa keluar. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Nah, tadi ya, menurut daging atau menurut roh. Nah, kita nggak mau lagi menurut daging. Sekarang udah menurut roh, kita nggak mau lagi efektif kembali di bawah hukum Taurat. Bisa lagi tuh. Nah, namanya sebenarnya perjinaan rohani. Percampuran. Nggak mau lagi. Ini harus tegas, saudara. Tarik garis yang tegas.
Jadi bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat ya. Nah, ada orang mungkin berkata gini, enggak, hukum Taurat itu hukumnya hukum seremonial, hukum moral, dibagi-bagi gitu. Oh, nggak bisa, saudara. Hukum Taurat itu kesatuan komposit, nggak bisa dibagi-bagi. Ya, bahkan Yakobus 2 ayat 10 katakan, jika kamu memenuhi semuanya tapi gagal satu hal aja, gagal semuanya. Hukum Taurat itu 10 perintah Allah dan di bawahnya turunannya ada 613 peraturan, aturan, hukum, ketetapan di bawahnya. Kesatuan komposit. Salah satu, salah semua. Jadi tuntutan Mr. Law, Mr. Hukum Taurat itu bukan udahlah lakukan yang terbaik. Pokoknya KKM-nya asal 7 lulus deh. Nggak begitu. You do perfectly. Kamu lakukan sempurna, nilainya harus 100. Karena salah satu, salah semua. Dan kita semua udah pernah salah. Ya, tetapi mafia-mafia agama atau pengajaran tradisi membagi hukum Taurat tadi kepada hukum seremonial dan hukum moral. Seolah-olah yang seremonial enggak, yang hukum moral aja. Tetap aja mau hukum moralnya doang sebenarnya juga jadi omong kosong ya. Kita cek and recheck aja coba ayat 7-8. Gini katakan ini, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Enggak, hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Dia juga menuntut sempurna lagi. Dia sempurna dan tuntutannya sempurna. Ya, sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Jadi tujuannya apa salah satunya hukum dosa? Hukum Taurat, tadi kita sudah dengar ya, dia merangsang dosa dan dia menunjukkan dosa juga. Kamu dosa. Kalau kamu tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, dosa. Kalau kamu khawatir, dosa juga. Ya dosa terus, dikejar-kejar dosa. Karena aku tidak tahu apa itu keinginan ya. Sebenarnya Saulus ini berkata, aku tidak tahu apa itu las, bahkan percabulan ya. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Aneh juga ya. Jadi itu dari pengetahuan, buah pengetahuan yang baik yang jahat ya, buah pengetahuan yang baik yang jahat yang ada di dalam diri manusia. Justru itu yang merangsang semua perbuatan dosa gitu. 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku, ya, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi perbuatan dosa itu di stir up, diaduk gitu, dibangkitkan, dimunculkan oleh apa? Oleh perintah. Hukum Taurat. Baca sama-sama ya, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi dosa itu justru dibangkitkan oleh hukum Taurat. Ya, justru dikatalisator gitu. Katalisator itu katalis kalau orang kimia bilang ya. Dibangkitkan oleh hukum Taurat. Nah, jadi iblis tuh berusaha ajar terus, munculkan terus 10 perintah Allah dan hukum Taurat ini. Ya, mafia-mafia agama dan pengikutnya khotbahkan terus. Jadi seperti saya katakan, dia khotbahkan dengan keras bahkan. Yang adalah gambaran yang dilakukannya secara pribadi, privat. Ya dia keras di umum. Karena firman Tuhan yang bilang gitu ya. Saudara cek and recheck aja benar-benar. Ini benar-benar urusan hidup dan mati. Tetapi memang seperti paradoks gitu ya. Memang paradoks sih. Kita pikir matahari mengelilingi bumi. Karena kita lihat kan matahari dari barat, terbit di barat, tenggelam di timur. Terbalik ya? Hah? Terbit di timur, tenggelam di barat, terbalik ya. Padahal bumi yang mengelilingi matahari. Nah, karena kita kecil di bumi, ngelihatnya matahari yang kelilingi kita. Bukti-bukti ya. Ayat 9. Nah, ini penting kenapa saudara? Karena saudara mesti make sure.
Dosa nggak bisa kejar saudara lagi. Udah mati gitu aja. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Jadi Saulus nih, belum jadi Paulus ya, pernah hidup tanpa hukum Taurat. Mungkin dia belum sekolah misalnya. Akan tapi sudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Aneh ya. Sebaliknya aku mati. Nah itu yang gak enak. Kalau dosa hidup, kita mati. Tapi kalau dosa mati, Firaun dan pasukannya mati, kita lihat mati, pokoknya kita pandangnya begitu aja, seperti Tuhan memandang. Sekalipun kita gagal, sekalipun kita gagal, kita tetap bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada kehidupan, Pak, kalau nggak dikasih tahu, bagaimana dia tahu dia salah? Bagaimana dia tahu dia salah? Harus dikasih tahu, harus dicecer sampai habis. Nah biasanya kan kita gitu. Ya, kejar terus. Padahal itu membangkitkan, menghidupkan kembali dosa. Ya, harusnya hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Kebalik, paradoks. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan menipu aku. Dosa itu muncul lagi gitu. Dikatalisator lagi. Untuk nipu lagi. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dia pakai hati nurani yang menuduh, mendakwa, dan mengharapkan penghukuman. Saya sebut melanggengkan siklus kekalahan. Siklus dosa itu, hukum Taurat itu justru melanggengkan siklus kekalahan. Ya. Walaupun ayat 12 katakan hukum Taurat adalah kudus. Kudus, benar, adil. Dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Kudus, benar, adil. Tapi tidak membuat kita menjadi kudus, benar, adil. Makanya disebut pelayanan kematian tadi ya. Dosa hidup, kita mati. Kata Paulus ya. 2 Korintus 3 ayat 7 bagian A. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf, pada loh-loh batu. Pelayanan kematian. Ya, 10 perintah Allah yang diukir oleh tangan Tuhan di atas batu. Tuh kita lihat ya bahwa ada tabut perjanjian di belakang saya tuh ya. Nanti mik ya, sebentar lagi. Itu di dalamnya Tuhan taruh 2 loh batu. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi kesimpulannya udah mati itu. Tubuh dosa kita, dosa sudah mati. Kita harus melihatnya seperti itu. Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Jadi kejar, mau dibunuh ya. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi dari seberang salib, manusia lama dosa sudah mati. Udah cerai dari hukum Taurat, putus. Surat hutang sudah dipantek, dipakukan di kayu salib. Amin. Itu yang kita pandang. Nah, sekarang kita melihat penyeberangan yang lain. Ya, tadi kita udah bilang nyebrang Laut Merah, beres nih. Tadi kita bicarakan lagi sampai beres. Sekarang jalan di padang gurun, mestinya di Kades Barnea udah langsung nyebrang ya, cepat mestinya. Nah, saudara dan saya ini bukan ngikutin orang Israel 40 tahun keliling-keliling gitu, bukan ya. Tapi ini benar-benar cepat. Mas, nyebrang Sungai Yordan. Karena di dalam Sungai Yordan ini kita bicara apa tadi? Bicara waktu lawatan Tuhan ya, menyeberangi Sungai Yordan. Saudara dengerin baik-baik ya. Jadi penyeberangan lain Sungai Yordan. Kenapa mereka nggak cepat? Karena unbelief. Cuma satu aja, tidak percaya. Saudara mendengar kabar baik ini, saudara bilang ini, saya nggak percaya. Ngomongan apa itu? Kenapa saudara nggak ngerti? Karena saudara udah dari hati aja udah nggak mau percaya. Kenapa saudara ngerti? Karena saudara mau menerima. Ketika saudara menerima, Tuhan mengajarkan Roh Kudus. Secara intuitif, secara naluri dari dalam, saudara paham. Jadi sebenarnya kalau saya tanya, kenapa sih orang nggak ngerti kasih karunia yang begitu terang, begitu jelas? Karena cuma satu, unbelief sebenarnya. Jadi gelap buat mereka.
ada selubung gitu. Nah, sebagai orang Kristen sebenarnya gitu aja. Nah, apa bedanya menyeberang Laut Merah dengan menyeberang Sungai Yordan? Kalau Sungai Yordan kita tahu ya, dari padang gurun ke tanah Kanaan kan. Kalau dari Mesir menyeberang Laut Merah ke padang gurun. Apa bedanya? Menyeberang pertama tidak ada ark, tidak ada tabut. Nah, itu tabut ya di belakang saya tuh tadi ada gambarnya tuh ya. Menyeberangi Sungai Yordan ada tabut. Nah, tabut ini menggambarkan apa? Menggambarkan Yesus. Ya, karena dibuat dari, nah itu kita lihat kan emas semua tuh. Nika kasih gambarnya tuh, sudah boleh lihat ya. Kayu penaga dilapisi emas. Kayu itu menggambarkan apa? Kemanusiaan Yesus 100%. Yesus manusia 100% dan keilahian atau Yesus adalah Tuhan 100%. Emas murni. Nah, ini yang diangkat oleh imam. Ya, ada tongkatnya tuh kita lihat ya. Diangkat oleh imam. Menggambarkan apa? Meninggikan Yesus. Ada tutup pendamaiannya kan? Mercy seat. Tutup pendamaian, mercy seat tuh. Diperciki darah di situ. Ya, ini menggambarkan apa? Finish work. Sudah selesai. Yesus dan finish work yang diberitakan. Finish work bicara juga apa? Kasih karunia. Ya, darah di atas mercy seat itu bicara apa? Kuasa, power. Nanti kita lihat ya. Karena di imam itu waktu mau memercik itu harus memerciki pertama di depan tabut perjanjian dulu. Memiliki perfect standing, ya. Artinya berdiri secara sempurna di hadapan Allah. Karena tirai bait Allah sudah terbuka dari atas sampai bawah. Tirainya sudah terbuka, boleh masuk. Sorry ya, kalau imam tuh belum boleh masuk ya. Ya, kita ini masuk. Kalau imam 1 tahun sekali, imam besar agung, itu gambaran Yesus. Jadi gini, saudara nggak usah pusing lah langkah-langkahnya begitu ya. Tapi kita mau belajar supaya kita rutin ya, berakar lebih kuat. Tapi kita melihat gini, ini semua dibalut semua oleh Yesus dan karyanya aja semua. Korban-korban yang begitu banyak. Langkah-langkah, step-step segitu rumit. Kan tadi saya udah bilang, Tuhan gak tuntut buat kita. Tuhan mau kita ini melihat Yesus dan menikmati gitu. Waduh kayak gini, waduh begitu tepat, waduh begitu ajaib. Makin lama kan kita makin dalam kan. Terpancang gitu. Jadi gak ada unbelief lagi. Gak ada unbelief lagi. Nah, tabut ya. Jadi tadi kita bicara menyeberangi Sungai Yordan, membawa tabut sekarang. Sungai Yordan ada tabut. Tabut perjanjian Allah, ya. Mercy seat sebelum jauh saya ingatkan tuh tadi kan udah darah. Nah, kalau orang itu jatuh dari mercy seat itu bicara apa? Finish work. Finish work itu bicara apa? Bicara kasih karunia Tuhan. Ya, kalau jatuh itu kenapa? Karena mengharapkan kembali hukum Taurat. Jadi di dalam ini ada apa? 2 loh batu. Ya kita tahu lihat 2 loh batu. 10 perintah Allah itu yang ditulis oleh tangan Tuhan. Melambangkan pemberontakan manusia terhadap hukum-hukum Allah. Jadi yang masalah bukan hukumnya. Tetapi yang masalah adalah manusianya. Dan pemberontakan manusia itu ada bokor tuh. Tempat buli-buli berisi mana. Terhadap penyediaan Allah, udah dikasih mana, tiap hari turun, masih bilang roti ringan. Nah gambarannya buat kita sederhana aja, udah dikasih Yesus tersedia, saudara. Bahkan di YouTube sekarang saudara bisa buka, denger tiap waktu. Kabar baik, mana surgawi, yang segar, yang baru dari Tuhan. Ditolak, dianggap, apaan tuh? Dianggap ringan. Roti ringan, padahal ini roti malaikat. Terus ada tongkat Harun, melambangkan apa? Ya, di tongkat pohon badam tuh ada berbunga dan berbuah. Almond. Ya, menggambarkan apa? Menggambarkan ada kehidupan. Ini memberontakan manusia terhadap apa? Kepemimpinan dari Tuhan.
Nah ini nggak boleh dibuka. Di bawah kan. Jadi tadi Galatia 5 ayat 4 jatuh dari kasih karunia itu. Ya, ye are fallen from grace tuh. Fallen from grace jatuh dari kasih karunia ke bawah lagi. Seperti orang-orang Bet Shemesh ya. Membuka tabut Allah. Melihat. Pengen lihat-lihat lah. Kan nggak apa-apa dong lihat-lihat. Nggak melihat dengan finish work. Tapi mau lihat langsung. Bedanya apa? Kalau kita melihat dengan finish work. Kita melihat gini. Tuh 10 perintah Allah, Keluaran 14, baca tuh. Kita bacanya melihat gini, puji Tuhan. Kita telah dimerdekakan dari tuntutan ini semua. Dan menerima supply. Tapi kalau melihatnya sebagai pengen lihat gitu. Pengen, wah. Mau makan tuh, dan mau makan itu. Mati saudara, pelayanan kematian tadi. Beda ya. Jadi saudara saya nggak bilang gini. Alkitab saudara baca perjanjian baru doang. Atau tulisan Paulus doang, bukan. Kita melihat Yesus tersembunyi di dalam perjanjian lama. Dan Yesus yang disingkapkan dalam perjanjian itu oleh perjanjian baru. Tersembunyi sama tersingkap. Jadi kita melihat Yesus di dalam seluruh. Yesus yang diwahyukan dalam seluruh tulisan perjanjian baru. Kacamata finish work. Nah, tadi dikatakan ini tabut ini diangkat ya. Yosua 3 ayat 14. Ini nyebrang sungai Yordan. Sama-sama katakan nyebrang sungai Yordan ya. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan. Tuh ya, sungai Yordan. Saya tadi tulis ya. Yordan tuh artinya penghukuman sebenarnya. Judgment. Atau kematian. Death. Tapi kan Tuhan buat kering nih. Lihat ya. Para imam pengangkat tabut perjanjian. Jadi sekarang melewati sungai Yordan ada apa? Ada tabut. Bicara apa? Ada mercy seat. Yesus dan karyanya yang sempurna sekarang. Ini powerful sekali. Ya, berjalan di depan bangsa itu. 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Ya, melangkah iman. Ya, jadi apa yang dipikul oleh imam-imam, ini harus dipikul oleh imam. Saudara ngomong-ngomong, saudara adalah imamat yang rajani. Ya, saudara itu ketika memberitakan juga sekarang Injil, kabar baik, ya, itu hanya meninggikan Yesus. Itulah keimaman kita. Nah, yang diberitakan hanya Yesus. Saudara, saya hanya memberitakan Yesus. Saudara mau lupakan saya nggak masalah. Yang penting Yesus yang ditinggikan, yang diingat. Dan karyanya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Ya, saya hanya delivery boy. Penyampai aja. Jadi dikatakan tadi 15, mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi ini musim menuai ini sungai Yordan tuh benar-benar banjir ya. Penuh airnya. Jadi kalau sungai itu ada yang namanya apa tuh? Pinggir-pinggir sungai yang biasa orang suka tinggal kan. Makanya banjir. Bantaran sungai. Bantaran sungai ini penuh semua. Jadi bukan sungai Yordan mungkin yang seperti sekarang ya di Israel udah kecil katanya. Karena dulu pada zaman Yosua ini mata airnya tuh 3. Mata air itu menggambarkan apa? Menggambarkan Tritunggal. Ya. Jadi sungai air Yordan itu ya waktu orang Israel mencelupkan kakinya itu mundur ya. Putus 30 mil mundur ke hulunya. Coba kita baca aja ya. 16, maka berhentilah air itu mengalir yang turun dari hulu tuh ya, melonjak menjadi bendungan. Jadi menjadi tiang. Jadi kalau lebar sungainya lebar segini ya. Jadi tiang ini. Tiang air, bendungan, ya bendungan air. Tinggi ya. Tinggi sekali ya. Jauh sekali di dekat Adam. Nah, saudara lihat ya. Siapa itu Adam? Jauh sekali sampai Adam, sampai kota Adam. Artinya apa? Penghukuman, judgment, kematian itu sampai Adam. Ketika Yesus ditinggikan dan karyanya sempurna. Saudara lihat ya. Dan kalau saudara menangkap secara saudara, kehidupan saudara
secara roh menangkap ini, saudara itu benar-benar dimerdekakan, benar-benar diberkati. Amin. Ya, pada waktu banjir itu 3 mil mundur terus, jauh nih, jangan jauh dibilang, jauh sekali. Kota yang dekat di seberang Sartan. Sartan itu artinya distress. Saudara dibebaskan dari stres, dari penyakit, dari kemiskinan, dari depresi. Itu artinya Sartan. Jadi didorong terus ke belakang dan ke depannya airnya kering juga kan sampai laut mati di bawah. Kan ngalir sampai habis. Nah, ark di depan. Sama-sama katakan ark ini tabut perjanjian di depan. Dipikul oleh imam. Meninggikan Yesus. Yosua 3 ayat 6. Ayat 17-nya dulu saya selesaiin ya. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan. Sudah lihat ya. Yesus ditinggikan di tengah-tengah kematian, penghukuman. Dia bangkit. Ya, sedang seluruh Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sudah lihat ya, seluruh, bilang seluruh. Jadi komplit keselamatan di dalam Kristus itu pasti ya, mencakup semua, nggak ada yang mati. Ya, tapi sekarang kita nggak mau puter-puter lagi, cepat. Ya, out. Keluar dari Misraim atau Mesir, double stress. Nggak mau puter-puter di padang gurun. Di padang gurun itu sebenarnya pas-pasan. Sebentar nih, yang ya kita teruskan ya. Di padang gurun itu mana makanan turun cuman sehari sekali habis. Pas-pasan, nggak bisa nabung. Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Flow, mengalir susu dan madu. Ada, bisa nyimpen. Nah itu ya. Jadi out dari stres, dimasukkan ke rest. Dari stres, distress, double stress. Di padang gurun masih distress. Masih punya banyak hal, kekurangan. Kanaan, rest sepenuhnya. Ya. Jadi sekarang pewahyuan Yesusnya apa? Ya, pewahyuan Yesusnya. Saya mau sebelum masuk itu saya bereskan dulu ya bahwa tabut tuh harus di depan ya. Saya bereskan dulu nih. Yosua 3 ayat 6 ya supaya saudara melihat gambarannya yang komplit ya. Dan kepada imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Kita udah dengar ya, di depan nih. Ada jarak 2000 hasta kemudian ya. Lihat ayat 3, Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tapi hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ya, jadi pastor menyampaikan 2000 hasta. Jadi angka 2000 itu bukan nggak ada artinya ya. Jadi dari Abraham ya sampai Yesus dibaptis di sungai Yordan tuh 2000 tahun. Ini gambaran Yesus ya. Nanti kita lihat ya, jadi ada gambaran Yesus dibaptis di sungai Yordan dari Abraham tuh 2000 tahun. Nah, dari Yesus dibaptis di sungai Yordan sampai kita sekarang 2000 tahun lagi. Ada jarak. Ya, dan kita tidak akan alami kematian. Kita rapture. Nah, itu ada pesan khususnya. Setelah 2000 itu kita nggak ngalami kematian. Kenapa? Karena sengat maut itu sudah dikatakan gini. Sengat maut, hukum Taurat, sengat maut adalah hukum Taurat. Kuasa sengat dosa adalah hukum Taurat.
ada dosa, maaf, sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat, gitu kan ya. Jadi dosa itu adalah sengatnya maut, tapi kuasanya dosa itu hukum Taurat. Nah itu tadi udah beres kan, udah beres ya. Nah bagi orang percaya nggak lagi di bawah ketakutan akan maut itu lagi, nggak ada urusan ya. Saya lanjutkan terus. Jadi ada jarak 2000 hasta. Ya, jangan mendekatinya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang seluruh bangsa itu nyebrang sampai habis, komplit. Ya, kita lihat pewahyuan Yesus sekarang ya. Nah, Yesus itu ketika masuk Yerusalem, ya, kemudian kan tadi kan saya bicara awal tuh tanggal 10 bulan Nisan, 10 hari pada bulan pertama itu dipilih anak domba Paskah. Nah, Yesus masuk ke Yerusalem. Persis. Pas persis. Ya. Lukas 19 ayat 37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiring dia bergembira dan memuji dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi ini Tuhan itu masuk ke Yerusalem persis. Ya tanggalnya. Nah kita mau baca ini sekarang 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Nah, jadi ketika mereka memuji Tuhan, meninggikan Yesus, gambaran apa tadi? Ark itu ditinggikan, dipikul, ya. Ahli Taurat orang Farisi nggak terima. Nah, ini ada, ya kita selalu lihat ya, bahwa saudara memberitakan kabar baik, kasih karunia, itu bagi orang yang tidak mau terima, itu gandeng loh gitu kira-kira lah. Telinganya bisa ngerasa nggak enak, hatinya bisa merasa tertusuk. Pahami aja. Ya. 40 katakan, jawab Yesus, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Sudah lihat ya, garis bawahi kata batu-batu. The stones, ya, batu-batu yang berteriak bangkit ini itu menggambarkan kita sebenarnya. Jadi orang Yahudi menolak, kita ini berteriak, memuji, menyembah Tuhan. Nah, apa hubungannya? Ketika Yesus masuk, tadi dikatakan ini menyeberangi Sungai Yordan kan? Apa hubungannya dengan Sungai Yordan? Nah, kita lihat Yosua 4 ayat 14. Nah, ini pewahyuannya saudara yang mau tangkap malam hari ini. Bagaimana hubungannya, Pak? Bahwa menyeberangi Sungai Yordan dengan Yesus masuk Yerusalem. Pertama, saudara tandai bahwa harinya, waktunya tepat. Tanggal 10 bulan Nisan. Paskah. Ya. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Sama kan ya? Mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Tanggal 10. Ya, bulan pertama. Bulan pertama itu apa? Nisan. 20 ke 12 batu diambil dari Sungai Yordan ditegakkannya oleh Yosua di Gilgal. Nah, ini yang saudara mau lihat ya. Dari dia ambil 12 batu dari batu-batu besar. Ya, dari Sungai Yordan diangkat, dipikul gini, ditaruh ke Gilgal. Ya, ditaruhnya dalam bentuk tapak kaki gitu. Ya, Pastor Prince tadi sampaikan ada gambarnya ya. Di Gilgal. Masih ada sebagai tanda. Ya, 21, saya cepat aja dulu. Dan berkatalah dia kepada orang Israel demikian. Apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anak begini. Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Saudara, tadi Yesus bicara apa? Batu-batu berteriak. Jadi batu-batu itu apa?
tanda peringatan. Ini juga diingatkan ya. Benar-benar bahwa kita ini melakukan Holy Communion misalnya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan ya kepada anak-anak kita bahwa ini memperingati kematian Tuhan. Ya, memperingati kematian Tuhan. Natal, Paskah, perayaan hari Minggu, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ini. Karena ini batu-batu peringatan. Apa hubungannya? Bangun peringatan untuk anak-anak kita juga. Karena akan ada masa-masa mereka menghadapi tantangan. Ini disebutnya gelap, ya. Ini menyimpang dikit ya. Jadi batu itu tanda apa? Tanda peringatan. Dan Yesus bilang gini, tanggal 10 dibicara batu juga. 12 batu, kita tahu ya, 12 itu mewakili suku Israel ya. Dan dari batu yang dari padang gurun, taruh gantiin 12 batu yang diambil dari 12 batu yang diambil dari Sungai Yordan. Ini bicara batu, sama-sama karena batu ya. Tanda peringatan. Jadi kalau di dalam Bilangan 10 ayat 33 dikatakan gini, ini waktu tabut ya dibawa oleh Tuhan, oleh orang Israel juga. Berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sebab tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Jadi kalau berjalan di depan, tapi kalau berhenti di tengah. Saudara pernah lihat ya, saya backgroundnya gimana perkemahan orang Israel. Di tengah, tabut ya. Nah bicara apa? Waktu malam mau tidur, di tengah. Tiang awan, ganti jadi tiang api, terang. Ark di tengah-tengah salib ya. Jadi seperti gembala di tengah-tengah domba-dombanya. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 katakan bahwa ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak takut bahaya. Kekelaman itu gambar gelap. Kenapa? Karena Yesus masih ada di tengah-tengah domba-dombanya. Ya, engkau besertaku tuh. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Nah, kembali kepada Yesus. Jadi waktu Yesus masuk Yerusalem, inilah waktu visitasi. Ini waktu lawatan Tuhan. Jadi saudara mendengar. Itu istilahnya gini, Tuhan katakan gini kepada saudara dan saya ya. Ayo seberangi Sungai Yordan. Jangan nggak masuk. Jangan nggak mau mewarisi tempat perhentian Tuhan. Bahkan udah mewarisi, jangan saudara dengar sebagai tuntutan ya. Ayo sebagai ajakan. Ayo ambil semua. Duduki semua. Give me this mountain misalnya gitu. Ini semua di dalam rangkuman semua. Cuman kalau kita dengar nih kita bisa cepet gitu. Terima aja. Karena ini ada waktu-waktunya Tuhan ketika saudara dengar, oh nyeberangi Sungai Yordan. Tuhan bilang ya, ini waktu visitasi Tuhan. Coba lihat bagian-bagian terakhir nih ya. Jadi ini time, waktu dari lawatan Tuhan atau kunjungan Tuhan masuk Yerusalem sama dengan menyeberangi Sungai Yordan ya. Apa yang Tuhan katakan? Nah, apa yang Tuhan katakan kita bisa tangkap sekarang. Jangan sampai melewati gitu. Seperti orang Israel kan atau orang Yahudi kan bisanya nyela. Suruh diam tuh. Orang Tuhan murid-murid memuliakan Tuhan. Orang hosana, hosana. Ya, raja segala raja diberkatilah ya datang dalam nama Tuhan. Suruh diam. Tuhan bilang batu-batu ini berteriak, saudara dan saya. Ya. Lukas 19 ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi Tuhan Yesus itu ya menyayangkan gitu sampai sedih gitu. Karena dia akan tahu bahwa orang Israel menolak lawatannya sama aja menolak menyeberangi Sungai Yordan gitu. Nah ini korelasinya seperti itu. Katanya ayat 42, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk shalommu. Supaya saudara ini semua dan saya ini ngerti.
Waduh, di tengah-tengah kegelapan, dunia yang sedang gelap, krisis keuangan, krisis pandemi, COVID, dan vaksinnya nggak jelas, ada peperangan, ada masalah-masalah sosial ya di seluruh dunia. Kita ini nyebrang, mendapat lawatan Tuhan yang spesial untuk apa? Untuk shalom kita. Sama-sama katakan shalom. Peace of mind, kesehatan jiwa pikiran kita, damai di pikiran kita, kesehatan, dan kemakmuran. Jadi shalom itu bicara jiwa kita, damai, kesehatan kita, kemakmuran, utuh, sukses, berkemenangan, tanpa susah payah. Kenapa? Kita mewarisi. Karena Yesus berjalan di depan. Yesus sampai nangis. Seolah Tuhan Yesus bilang gini, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara dan saya ini sudah terima kasih karunia, itu gak tersembunyi hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Kita paham bahwa Yesus itu tersembunyi dan disingkapkan oleh perjanjian baru kasih karunia. Dan saudara sudah terima pokoknya. Dan kalau melewatkan, menyeberangi sungai Yordan ini, ya, yang Tuhan bawa, itu sama aja melewati shalomnya Tuhan. Kembali lagi ya, miss atau tidak menyadari lawatan Tuhan. Saya bahkan berani katakan, ini kan firman yang disampaikan hari ini. Hari ini. Ketika saudara berkata gini, amin, saya terima. Ya, Misraim, Mesir, double stress, udah di sana jauh. Padang gurun, pas-pasan, lewat. Ya, nggak bisa nabung, nggak bisa ini ya. Semuanya cuman ya pas-pasan aja. Tapi Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, flow with milk and honey, itu damai sejahtera. Bisa nabung, bisa ada lumbung-lumbung, berkelimpahan. Ya, ayat terakhir, Ulangan 6 ayat 10-11, katakan gini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, janji, sumpah, sama-sama katakan, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu. Lihat ya. Jadi tanah yang berlimpah susu dan madu, kota-kota yang besar dikatakan, dan baik. Tentu baik isinya kan, yang tidak kau dirikan. Kota-kota yang besar yang baik isinya. Rumah-rumah. Jadi udah kota-kota, rumah-rumah. Yang penuh berisi barang-barang baik yang tidak kau isi. Kita udah belajar ya. Kota-kotanya nggak hancur, rumah-rumahnya nggak hancur. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang pakai hornet itu. Jadi bersih. Raksasa cuman bangun kota, cuman bangun rumah. Isinya oleh raksasa, isi raksasa, kekayaan-kekayaan raksasa. Ya, penuh semua. Kebunnya juga dibilang nih ya. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Sebelum kebun ada sumur. Sumur bicara apa? Sumur bicara mata air. Itu bicara juga keuangan saudara. Di bank-bank saudara membual-bual gak habis-habis. Sumur-sumur. Terus keempat, kebun-kebun. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Ya, ini cuma anggur dan zaitun aja. Yang tidak kau tanami, tapi kita makan sampai kenyang. Saudara, raksasa cuman kuli. Inilah yang Tuhan katakan. Kalau kamu asal aja kamu tahu, bisa lihat inti untuk damai sejahteramu. Kalau kamu bisa melek lihat bahwa kamu menyembarangi sungai Yordan, sama percis tanggalnya aku udah bayar masuk Yerusalem untuk diperiksa 10 hari sebagai anak domba Paskah, mati, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, didudukkan. Saudara kalau udah tahu, saudara bisa nyebrang ke situ, menerimanya. Itulah yang Tuhan katakan. Ya, saudara menerima Kanaan. Sama-sama saya katakan, tanah yang mengalir susu dan madu. Jadi flow with milk and honey ya, mengalir susu dan madu. Saudara udah dengar ya. Berarti tanahnya permai ya, susu berarti lembunya banyak kan, atau kambing atau apa? Onta, terserah lah. Berarti tanahnya rumputnya banyak, hijau.
Madu bicara apa? Dari mana? Dari lebah. Lebahnya buat ngusir raksasa, madunya buat saudara dan saya. Kota-kota dan rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Tadi saya baca, saya singkat aja ya. Sama-sama kota-kota dan rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Rumah-rumah raksasa, saudara. Diisi, ya. Sumur-sumur yang membuah-buah. Saudara punya tabungan yang luar biasa. Kebun-kebun anggur dan zaitun, ya, ara dan delima, semua pohon buah, petik, nggak kayak di Mesir, harus bungkuk, ya, karena pohon apa? Pohon semangka katanya, bawang prei, bawang merah, bawang putih, bongkok semua. Ini nggak, tinggal petik. Bisnis saudara, usaha saudara tanpa susah payah nih benar-benar. Ini kalau ngerti shalom Tuhan untuk damai sejahtera Tuhan. Waktu Tuhan melawat, memvisitasi saudara dan saya. Menyeberangi sungai Yordan. Meninggikan tuh ya, Yesus dan karyanya. Kalau saya boleh saya tambahin, ya, tanahnya itu juga dikatakan batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung bersih, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat saudara. Amin. Ya, kabar baik, saudara mewarisi Kanaan. Sama-sama katakan, saya mewarisi Kanaan. Saya mau nyebrang sungai Yordan. Saya menyeberangi kematian, sungai Yordan itu kematian, ya. Penghukuman, saya seberangi. Nggak ada lagi penghukuman. Di belakang saya semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita persiapkan perjamuan kudus kita. Mari saudara, coba persiapkan perjamuan kudus kita. Jadi setelah kita dibasuh dengan air firman Tuhan, kita diseka dengan kain lenan halus, perjamuan kudus. Tidak ada lagi penghukuman, saudara ya. Salib, karya Tuhan, kematian Tuhan. Ya, laut merah. Sudah, ya. Finish work. Tabut. Perjanjian yang ditinggikan, ya, hanya Yesus yang ditinggikan dan karyanya. Mari, siapa yang mau muncul aja, nggak apa-apa. Kita perjamuan sambil kelihatan wajahnya, nggak apa-apa. Ya, sudah lihat karya Yesus. Sudah siap semua? Kalau ada yang belum, tahu saya tunggu sebentar. Aku nggak ada, Pi. Oh, nggak ada? Ada ini? Ada kue atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada makanan di situ? Nggak ada. Nggak ada. Ya, air ada ya? Air minum. Air putih ada. Ya udah, bayangin aja. Kita juga mewakili semua ya. Semua udah siap? Ada lagi yang belum? Minta ditunggu. Ya, kita menerima firman, kita aminkan, dan kita menerima pelayanan Tuhan yang luar biasa. Air firman Tuhan membersihkan debu-debu dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti. Mari angkat roti kita di tangan kanan kita dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah lihat ya, batu itu tanda apa? Tanda peringatan. Kita memberitahu kepada seluruh ya anak-anak kita bahwa kita memperingati kematian Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Kematian Tuhan kita peringati supaya apa? Supaya kita hidup. Ya, tubuh Kristus ini benar-benar makanan. Darah Kristus ini benar-benar minuman. Benar-benar artinya apa? Benar-benar artinya bermanfaat, benar-benar. Benefit, benar-benar menguntungkan buat kita. Sekarang kita lihat tubuh Kristus dipisahkan dari darah. Benefitnya buat apa? Buat kita, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Saudara nggak lagi kacau, utuh. Ya, ditombak, ditikam supaya dosa saudara dihapus. Dicambuk, ya, tubuh Kristus dicambuk sampai habis punggungnya supaya oleh bilurnya saudara sembuh. Dibakar, digantung, saudara kalau saudara lihat tuh di belakang, ya, digantung di kayu salib, ditimpakan semua murka Tuhan, dibakar supaya saudara tidak dihukum. Tapi terima kemurahan kebaikan Tuhan setiap hari baru. Ya, sebagaimana Yesus di surga
Dia kepala, kita tubuh, dagingnya, tulangnya kita semua. Ya demikian kita di bumi. Nantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Kita terima aja kuasa identifikasi, asosiasi. Ya, Yesus di surga juga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Semua berkat. Ya, ada DNA Kristus, Zoe life, Zoe kosmos. Ya, given life. Supaya kita dapat berharap 120 tahun dan kenyang. Karena kita makan daging Kristus. Sama-sama katakan daging Kristus. Roti malaikat. Roti pemenang. Mana surgawi. Roti hidup. Hukum roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara terima. Amin. Ya. Gandum yang terbaik. Bagi saudara ini terbaik. Yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudara katakan enak. Lezat. Nikmat. Amin. Ya, makanlah. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Nikmati asosiasi, persekutuan, identifikasi Tuhan dengan tubuh Kristus. Bagi kita, kepala sehat, tubuh sehat. Haleluya. Dan sesudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, dosa kita dihapus. Kita menerima oleh darah Yesus pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan, tidak akan pernah lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Firaun sudah mati. Dan sama-sama saya katakan, saya mewarisi Kanaan. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madu tadi ya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Ya, yang kita miliki. Sumur-sumur yang besar, yang kita nggak gali, tapi kita dapat perpindahan harta dari Mesir, dari bangsa-bangsa. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semuanya kebun buah. Saudara tinggal petik yang saudara nggak tanam. Saudara makan sampai kenyang. Ya, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun Kristus. Sama-sama kata harta karun Kristus. Saya terima. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi dunia ini. Bagi kita sekarang dunia ini. Ya, dengan segala yang baik. Kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Diberkati berlimpah-limpah, dibuat multiplikasi. Janji, sumpah tadi Tuhan katakan ya. Buat kita. Ya, kita menikmati semua berkat-berkat pneumatikos. Ya, berkat-berkat rohani in heavenly places. Di tempat maha tinggi, surgawi, alam surgawi. Semua berkat untuk kepentingan saudara. Sudah dibayar oleh darahnya. Karena pengampunan segala dosa, kita menerima warisan itu. Sama-sama katakan, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucap syukur saudara, terima. Kita mewarisi sungai Yordan. Ini visitasi Tuhan. Waktu, momen Tuhan melawat kita. Dan saudara menikmati kemenangan. Kanaan. Sama-sama katakan Kanaan. Haleluya. Haleluya. In exalted from earth to heaven, your grace and truth declare to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captive set free. Your name exalted from earth to heaven, your grace and truth declare through every generation. Your word is spoken, the grave is
is. Sebagaimana Yesus di sorga, so are we. Resurrection life is in me. Terima saudara. As he is, so are we. The resurrection Christ is